Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fis Muskawati, saya dari Fiska 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang genetika. Pengertian genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau heredity. Ilmu genetika mulai berkembang dari teori hasil penelitian Mendel. Mendel mengalami kesimpulan dari penelitiannya bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui suatu faktor atau unit faktor gen. Selanjutnya, materi genetik dibagi menjadi dua, yaitu 1. DNA, 2. RNA. DNA. Sebelum DNA ditemukan, ilmuwan hanya mengetahui bahwa materi pembawa informasi genetis mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Mengandung informasi struktur, fungsi, perkembangan, dan reproduksi sel dalam bentuk yang stabil. Yang kedua yaitu harus mampu mereplikasi secara akurat. Yang ketiga dapat mengalami perubahan sehingga muncul variasi, adaptasi, dan evolusi. Selanjutnya, penelitian mencari DNA. 1. Friedrich Miescher 1969 menemukan nuklein dari isolasi sel darah putih atau mengandung CHONP. Yang kedua yaitu awal 1900-an eksperimen menunjukkan adanya kromosom, tetapi diyakini bahwa protein pembawa info genetis bukan DNA. Yang ketiga yaitu Friedrich Griffiths 1928. Transformation eksperimen menggunakan bakteri Streptococcus pneumoniae yang diinjeksi pada tikus. Struktur DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah polimer. Polimer terdiri dari banyak monomer. Monomer DNA dan RNA adalah gula pentose basa dengan nitrogen dan fosfat. DNA deoksiribonucleic RNA ribonucleic acid. Struktur RNA. 1. Mempunyai gula ribosa. 2. Merupakan molekul satu untai atau single strand. Yang ketiga yaitu single strand dapat menambah basa sehingga menjadi struktur sekunder. 4. RNA single atau double strand ditemukan pada genom beberapa jenis virus. Selanjutnya yaitu perbedaan DNA dan RNA. DNA ditemukan dalam nukleus di kromosom, mitokondria, plastida, dan sentriol. Double helix, fungsi hereditas, dan sintesis protein. Basa AGTC. Gula deoksiribosa. RNA ditemukan di sitoplasma, terutama di ribosom dan nukleus. Rantai pendek dan tunggal. Fungsi dalam sintesis protein. Basa A, G, U, C. Gula ribosa. Selanjutnya yaitu replikasi DNA. Materi genetis perlu diketahui untuk melihat pewarisan sifat. Replikasi materi genetis perlu diketahui untuk mengetahui cara materi tersebut diperbanyak dan diwariskan dari satu sel ke sel berikutnya dan dari satu generasi ke generasi baru makhluk hidup. Selanjutnya yaitu dimulai dari struktur molekul DNA. DNA adalah materi genetis dan membawa informasi tersebut pada urutan basanya.
Model DNA yang ditemukan oleh Watson dan Crick menunjukkan bahwa pasangan basa dapat menjadi dasar mekanisme penggadaan molekul DNA. Karena nukleotida berpasangan, maka satu untai DNA dapat menjadi cetakan atau template untuk untaian yang lain. Enzim dalam proses replikasi DNA. Helikase untuk mempermudah membuka rantai double helix. Polimerase untuk menggabungkan deoksiribonukleosida fosfat. Ligase untuk menyambung bagian-bagian rantai tunggal DNA yang baru terbentuk. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.